Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Adelta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang terhormat Ibu Fitriana Sofia Monisa selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya ini. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil tugas saya. Yang pertama yaitu pengertian sistem filsafat. Dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain. Namun demikian, tugas dan fungsi itu demi kemajuan memperkuat keseluruhan tersebut. Suatu sistem harus memenuhi 5 persyaratan seperti berikut, yaitu merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya, bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiktif, ada hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain, ada keseimbangan dalam kerjasama, semua mengabdi pada tujuan yang satu, yaitu tujuan bersama. Sedangkan filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Pio berarti cinta, sedangkan Sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Filsafat mempertanyakan apa hakikat atau esensi dari suatu. Dengan cara itu, jawabannya yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Adapun cara berpikir filsafat, yang pertama, radikal sampai ke akar persoalan. 2. Kritis tanggap terhadap persoalan yang berkembang. 3. Rasional sejauh dapat dijangkau akal manusia. 4. Reflektif mencerminkan pengalaman pribadi. 5. Konseptual hasil konstruksi pemikiran. 6. Koheren beruntutan. 7. Konsisten berpikir lurus tidak berlawanan. 8. Sistematik saling berkaitan. 9. Metodis ada cara untuk memperoleh kebenaran. 10. Komprehensif menyeluruh. Dan 11. Bebas dan bertanggung jawab. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawakan kebenaran yang substansial atau hakiki. Pancasila yang disahkan secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu merupakan satu keseluruhan yang terdiri dari bagian sila-silanya, merupakan tata rakit yang teratur, dan tata rakit itu sesuai selara dengan tata rakit keseluruhan Pancasila. Dalam konteks aksiologi yang membahas tentang manfaat dari nilai, Pancasila sebagai sistem filsafat secara keseluruhan bulat utuh mengandung nilai manfaat, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa ini, mengandung manfaat sebagai acuan moral bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mengandung manfaat untuk dijadikan cita-cita bersama sebagai ideologi bangsa dan negara. Dalam konteks ontologis yang membahas tentang ada sebagai yang adanya tidak dapat tidak, dan hakiki yang artinya keberadaan mutlak, nilai-nilai Pancasila itu ada dalam adat istiadat, budaya dan religi bangsa Indonesia sejak dulu kala. Keberadaan mutlak dari sistem filsafat Pancasila mempunyai kedudukan yang benar-benar kuat, tak mudah digoyahkan. Oleh karena itu, menolak Pancasila sebagai sistem filsafat berarti mengingkari nilai-nilai substansial hakiki yang telah membudayakan dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu kala. Dalam konteks antropologi yang membahas tentang kajian manusia itu sendiri, Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak
pada hakikat kodrat manusia yang monopluralis, yaitu terdiri dari susunan kodrat monodualis jiwa raga, kedudukan kodrat monodualis makhluk berdiri sendiri, makhluk Tuhan. Sifat kodrat monodualis makhluk individu sosial, hakikat kodrat manusia yang demikian itu menjadi landasan kehidupan manusia yang baik secara individu maupun kelompok kebangsaan, yang selalu diarahkan dalam keseimbangan dan keselarasan. Dalam konteks epistemologis Pancasila sebagai sistem filsafat dimaksudkan bahwa keberadaannya diproses dengan menggunakan metode tertentu. Oleh Notonegoro, metode yang dipergunakan untuk memproses Pancasila itu disebut analitiko sintesia atau induksi, dimulai dari pengamatan hal-hal khusus terhadap nilai-nilai adat istiadat budaya dan religi bangsa Indonesia. Dari pengamatan khusus itu diperoleh nilai yang sama, dan nilai yang sama itu dipadatkan menjadi 5 sila seperti termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, bentuk susunan hierarkis piramida ini mengacu pada hukum logika perbandingan linear, yaitu isi pengertian kecil tetapi luas cakupan, juga kecil dan sebaliknya. Isi pengertian besar tetapi luas cakupan, juga besar. Keterangan, meskipun beda gambarnya tetapi keduanya substansinya sama. Gambar piramida normal itu menunjukkan pada suatu perbandingan terbalik, artinya isi kecil luas cakupannya besar, sebaliknya isi besar luas cakupannya kecil. Sedangkan gambar piramida terbalik menunjukkan pada suatu perbandingan linear, artinya isi kecil luas cakupannya juga kecil, sebaliknya isi besar luas cakupannya juga besar. Pada gambar piramida normal, sila 1 terletak pada puncak piramida, yang artinya isinya kecil tetapi meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya. Pada gambar piramida terbalik, sila 1 terletak pada bagian atas piramida terbalik, sehingga sila 1 memiliki isi yang besar dan luas cakupannya juga besar. Kesimpulan dari tugas ini yaitu pengertian dapat didefinisikan sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk suatu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain. Namun demikian, tugas dan fungsi itu demi kemajuan memperkuat keseluruhan tersebut, suatu sistem harus memenuhi 5 persyaratan seperti berikut. Merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya, bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung kontradiktif, ada hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain, ada keseimbangan dalam kerjasama, semua mengabdi pada tujuan yang satu, yaitu tujuan bersama. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis hakikat manusia, dasar epistemologis pengetahuan dasar, aksiologis pengalaman nilai-nilainya. Demikian hasil presentasi diskusi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.